Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Selamat datang dalam ibadah secara daring yang disiarkan langsung dari Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa berkat bagi kita sekalian. Mari jemaat yang terkasih, kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan melalui pujian Permata Hatiku. Jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari kembali kita menyanyikan pujian ini. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh secara pribadi, mensyukuri akan segala kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Mari bersaat teduh. Ibadah selanjutnya dengan kasih kepada liturgi saya persilahkan. Shalom dan selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kembali bahwa pada hari ini kita diberikan waktu dan kesempatan bersama untuk kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Sebulan lamanya Tuhan telah menuntun kehidupan kita sehingga kita boleh menjalani bulan yang pertama di dalam tahun 2021. Begitu banyak berkat, pertolongan dan pimpinan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dan bersama-sama kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdiri dan menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 270. Nyanyian kemenangan iman nomor 270, itu sembah pada pengasihan Al-Masih.
Tuhan amat sangat, padamu aku indah. Foto oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur layak kami persembahkan di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Di hari yang terakhir di bulan Januari, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu untuk bersekutu, bernyembah dan memuliakan Engkau, sekalipun di rumah mereka masing-masing. Tetapi kami tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah umat-Mu dimanapun mereka beribadah. Karena itu Tuhan, kuasai seluruh aspek kehidupan kami bersama. Biarlah apa yang kami buat pada hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kami datang menyerahkan ibadah dan penyembahan kami kepadamu. Kiranya dari awal sampai selesainya, jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Sebelum kita memasuki pengakuan iman kita, bersama-sama saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 155. Nyanyian kemenangan iman nomor 155, Tolong Hamba-Mu ya Allah. Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang, dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, materaikan bagi-Mu. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman kita, dan saat ini kita mengaku pengakuan iman dalam pengakuan iman rasuli. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Mari dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya mengajak jemaat untuk duduk kembali. Sebelum masuk dalam doa syafaat, kita kembali akan menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 177, dan doa syafaat sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samedi MTH. Nyanyian kemenangan iman nomor 177, Senang berserah pada Yesus. Senang berserah pada Yesus, ku tahu kasih-Nya cukuplah. Meski bergerak zaman masa, tetap Tuhanku lindunglah. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Senang berserah pada Yesus, ku tahu kasih-Nya cukuplah. Meski bergerak zaman masa, tetap Tuhanku lindunglah. Ku halis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus, bebanku yang berat ringan. Senang berserah pada Yesus, bebanku yang berat ringanlah. Dekat salibnya aku rasa segar dan iman kuatlah. Ku halis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan saat ini. Atas anugerah dan kasih-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana ada itu karena kasih-Mu. Bahkan kami bersyukur Tuhan, Tuhan tetap memeliharakan kami, menjaga kami, melindungi kami. Bahkan senantiasa memberkati kehidupan kami, sehingga kami dapat ada sebagaimana ada sampai detik hari ini. Itu bukan kekuatan dan gagah kami, tapi semata-mata karena pertolongan dan kuasa yang berlaku dalam kehidupan kami, yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usianya setahun lagi, baik dalam minggu yang lalu maupun dalam minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Cornelius, Saudari Nindi Regina Rawa, Rahel Giri Kallo, Saudari Prisel, Tessa Angelin, Saudara Eka Rianto Tanggo, Lalita Alexis, Aaron Denta Lumba, dan Ibu Amelia Tendean. Terima kasih Tuhan atas umur panjang yang Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan tetap memberkati mereka dalam perjalanan hidup mereka. Umur yang Tuhan anugerahkan biarlah mereka pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa mengiringi langkah mereka dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan, bersama berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa mendoakan Bapak Peter Bana, Bapak Esther, Bapak Alex Tan, Ibu Esther Duma, Ibu Milka Kristomus, dan beberapa jemaat Tuhan yang dalam proses pengobatan dan penyembuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah dan memulihkan mereka, sehingga dengan kuasa-Mu Tuhan yang ajaib dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya, itu akan nyata dan berlaku dalam kehidupan saudara-saudara kami yang
sakit ini Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan sendirilah mereka kuat, sehat, dan pulih dari penyakit mereka masing-masing. Kami datang berdoa mendoakan jemaat-Mu yang dalam usia yang lanjut Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong mereka, berikan kekuatan, kesehatan yang cukup. Bahkan Tuhan sendirilah yang akan menganugerahkan mereka sukacita dan sejahtera, iman yang tetap teguh dalam Tuhan, sehingga tatkala mereka menghadapi kelemahan dan juga sakit penyakit karena usia yang lanjut, mereka tetap berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah penolong mereka yang setia, yang sanggup memulihkan dan membuat mereka bersukacita di dalam Tuhan saja. Kami berdoa mendoakan juga jemaat-Mu yang mencari pekerjaan. Tuhan tuntun mereka, Tuhan pertemukan dengan pekerjaan yang tepat, sehingga dengan pertolongan Tuhan sendirilah mereka dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Pun kami berdoa jemaat-Mu dalam rumah tangga masing-masing, apapun yang menjadi pergumulan rumah tangga umat-Mu Tuhan, hadirlah dan nyatakanlah kasih dan kuasa-Mu di dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga mereka tetap mengandalkan Tuhan, mereka tetap mempercayakan rumah tangga mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhanlah yang membuat rumah tangga jemaat-Mu berbahagia, harmonis, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa mendoakan yayasan dan panti asuhan titipan kasih. Tuhan memberkati anak-anak yang ada di dalamnya, baik dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, maupun di dalam perkembangan temperamen dan karakter mereka Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, mereka terus dibentuk menjadi pribadi yang setia dan beriman sungguh hanya kepada Tuhan, serta mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka cita-citakan dapat berhasil dan mereka dapat meraihnya bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Ibu Frederika Darwono sekeluarga yang menjadi penanggung jawab yayasan dan panti asuhan titipan kasih ini. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, sehingga dengan hikmat dan kuasa-Mu Tuhan, serta kesabaran yang Tuhan anugerahkan, Tuhan yang akan bersama-sama dengan hamba-Mu memimpin dan menjalankan yayasan dan panti asuhan ini dengan baik, sehingga ke depannya Tuhan, yayasan ini dapat menjadi tempat bagi anak-anak yang membutuhkan pertolongan, dan juga bagi mereka yang dibina dan dibimbing untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Segala dana yang dibutuhkan Tuhan sediakan, bahkan Tuhan memberkati para donatur sehingga dapat menjadi alat Tuhan untuk membantu dan mendukung dalam pemenuhan kebutuhan yayasan dan panti asuhan titipan kasih ini Tuhan. Kami berdoa mendoakan juga Tuhan, segala program mereka Tuhan memberkati, sehingga dapat berjalan dengan baik untuk kemajuan yayasan dan panti asuhan ini. Kami datang berdoa mendoakan juga untuk jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaan masing-masing, baik yang ada di kota Makassar maupun di luar kota Makassar. Tuhan memberkati mereka semua, sehingga mereka semua Tuhan dapat berhasil dalam bekerja. Bahkan terlebih Tuhan, kami terus berdoa untuk peningkatan jenjang karir jemaat-Mu di tempat kerja masing-masing. Mampukan mereka untuk bekerja dengan baik, menunjukkan kualitas dan kemampuan mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan dapat menjadi satu pekerjaan yang berhasil dan menuntun mereka untuk meraih kedudukan atau level yang Tuhan perkenankan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa terus Tuhan mendoakan juga jemaat-Mu dalam pendidikan masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau menolong dari tingkat yang dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati semua saudara-saudara kami, sehingga mereka dapat mengikuti proses belajar mengajar, baik secara online maupun tatap muka. Dan biarlah di dalamnya Tuhan, mereka terus menjadi pribadi yang berpendidikan sekaligus memiliki karakter moral yang baik.
Kami berdoa Tuhan, mendoakan juga untuk pembangunan kami di tempat ini, baik itu pembangunan rohani jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk tim gembala, penatua diaken, guru-guru sekolah minggu, bahkan semua pelayan yang terlibat langsung dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mampukan kami semua Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang berkenan kepadamu melalui motivasi kami yang benar di hadapan Tuhan. Dan juga biarlah Engkau sendiri akan menuntun kami Tuhan untuk terus memberi yang terbaik bagi Tuhan, seperti yang Engkau harapkan, yang Engkau rindukan untuk kami kerjakan bersama di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Berkati apa yang kami buat dan kerjakan dalam pelayanan-Mu Tuhan, sehingga semuanya berdampak positif dan membawa kemajuan dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami berdoa mendoakan badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat lokal masing-masing. Biarlah kami dapat bersama-sama melayani Tuhan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan juga biarlah kami bersatu hati untuk tujuan yang sama, yaitu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa jiwa datang kepada Tuhan, dan terus diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, membawa jiwa baru yang lain kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mendoakan juga untuk bangsa dan pemerintah kami. Tuhan memberkati sehingga pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan dapat memimpin bangsa kami dengan baik dalam menangani berbagai persoalan yang ada dalam bangsa kami, termasuk di dalamnya Tuhan pandemi virus corona dan juga bencana alam yang sedang terjadi. Biarlah Tuhan Engkau menolong pemimpin kami ini sehingga dapat menangani semua persoalan itu dengan baik, memberikan pertolongan tepat pada waktunya, dan terlebih Tuhan dapat menjangkau masyarakat yang berdampak, baik itu pandemi COVID-19 maupun juga berdampak pada bencana alam yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, jika Tuhan menghendaki, kerinduan kami, biarlah virus ini berlalu dari kami, jauh dari kami Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalamnya untuk membersihkan dan menghalau akan pandemi ini Tuhan, sehingga kami dapat menikmati kelegaan, menikmati kehidupan yang normal kembali, di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tuntun kami umat-Mu, sehingga kami dapat bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu, dan siap melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai dengan kuasa-Mu, perlengkapi hamba-Mu Tuhan, sehingga mampu menjadi alat-Mu yang berkenan kepada Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan saja. Terpujilah Engkau ya Allah kami, ini doa kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi bersama dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Yesus Kau Kebenaran, dan saya mengajak jemaat untuk berdiri. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Dan khotbah sebentar akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Yesus
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Pujian dan syukur ya Tuhan, kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Waktu yang Tuhan masih boleh izinkan kami boleh nikmati saat ini dalam persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah kami. Kami sama-sama telah membuka hati kami di hadapan-Mu Tuhan, siap untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Karuniailah kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami mampu memahami kebenaran-Mu. Terlebih kuasa daripada Tuhan biarlah kiranya nyata dalam hidup kami, sehingga setiap kami boleh dimampukan bukan hanya sekedar menjadi pendengar kebenaran firman-Mu, tapi biarlah kiranya dalam sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Hamba yang siap untuk Kau pakai pada saat ini, perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga hanya di dalam pimpinan dan urapan-Mu, hamba akan mampu memperkatakan kebenaran firman-Mu ini. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, bahwasanya hati kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan ibadah kita pada saat ini. Dan mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk kita membacanya di dalam kitab Mazmur nomor 90 ayatnya yang ke-12. Satu ayat di dalam kitab Mazmur nomor 90 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya bacakan sekali lagi. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat kebenaran firman Tuhan ini kita akan renungkan dengan tema menjalani hari hidup dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan doa Musa kepada Tuhan, di mana dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hati yang bijaksana dalam menjalani akan hari-hari hidupnya. Dan berbicara tentang hari, itu berarti bahwa berbicara tentang waktu. Kita hidup dalam waktu. Segala sesuatu kita jalani dalam waktu. Bahkan pada awal penciptaan pun, Allah sudah mengawali segala sesuatunya itu dalam waktu. Sehingga kalau kita memperhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 1, di sana firman Tuhan dituliskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Dan selanjutnya Tuhan berfirman, jadilah ini, itulah hari pertama. Jadilah ini, itulah hari kedua. Dan selanjutnya, sampai pada hari ke-7, di mana Allah berhenti dari penciptaan. Dia menguduskan, dia memberkati apa yang telah diciptakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam waktu. Kita dibatasi waktu. Waktu bergerak terus. Waktu tidak dapat dihentikan oleh siapapun dan oleh apapun. Hari ini kita jalani akan selesai dan berganti dengan hari esok. Hari esok kita jalani akan berakhir dan berganti lagi dengan hari esoknya lagi. Dan seterusnya. Waktu yang sudah berlalu tidak dapat terulang lagi. Orang kaya sekalipun tidak dapat menggunakan kekayaannya untuk memutar kembali waktu yang telah berlalu itu. Ataupun dengan kekayaannya dia bisa membeli waktu untuk hari esoknya, untuk dia lebih awal untuk menjalaninya. Itulah sebabnya Musa dalam ayat ini memohon kepada Tuhan untuk diberikan kebijaksanaan.
Supaya dengan kebijaksanaan itu dia bisa menghitung hari-hari hidupnya dengan baik. Supaya dengan kebijaksanaan itu dia bisa menata hari-hari hidupnya dengan baik. Kalau dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, ayat ini berkata, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Setiap kita pun jemaat yang dikasihi Tuhan, harus sadar bahwa hidup kita ini sungguh singkat. Bahkan dalam Mazmur nomor 90 ayatnya yang ke-10, di sana dituliskan bahwa masa hidup kita itu 70 tahun, dan jikalau kita kuat 80 tahun. Karena itu kita harus jalani dengan bijak. Kita tidak boleh sia-siakan. Kita harus tata dengan baik. Dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang menyia-nyiakan hari hidupnya disebut sebagai orang bodoh, disebut sebagai orang bebal. Orang yang membuang-buang waktunya, membuang atau tidak mempergunakan dengan baik akan hari hidup, dia disebut sebagai orang yang bebal atau orang yang bodoh. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah orang yang bijaksana itu menjalani hari hidupnya? Yang pertama, bahwa dia menjalani hari hidupnya dalam kehendak Tuhan. Dia menjalani hari hidupnya dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang berpuas diri karena dia telah mengenal kehendak Tuhan. Berpuas diri karena dia mengetahui kehendak Tuhan. Namun dia tidak hidup dalam kehendak Tuhan yang dia pahami, yang dia ketahui itu. Dia memilih untuk menjalani hidupnya sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Memilih untuk menjalani hidupnya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Seperti yang terjadi dalam kehidupan jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Sehingga Rasul Paulus menegur mereka. Rasul Paulus menasihati mereka supaya mereka bisa memperhatikan akan cara mereka menjalani hidup mereka. Karena rupanya bahwa mereka pada saat itu mengisi hari-hari hidup mereka dengan melakukan berbagai macam dosa di dalam kehidupan mereka. Dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15, Rasul Paulus berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, jangan seperti orang bodoh. Usahakanlah mengerti kehendak Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat yang sama juga bagi kita sekalian. Pergunakanlah waktu hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar mengetahui kehendak Tuhan, bukan hanya sekedar mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak orang tahu bahwa bersekutu dengan Tuhan itu adalah hal yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi apakah semua orang setiap hari melakukan itu? Apakah semua orang setiap hari benar-benar bersekutu dengan Tuhan? Tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari hidup kita sangat singkat adanya. Dan waktu hidup kita yang sudah berlalu tidak bisa diulangi kembali. Jika hari ini kita beribadah kepada Tuhan, baik yang beribadah dalam gereja maupun Bapak Ibu yang beribadah di rumah masing-masing. Setelah ibadah ini selesai, hari ini selesai, kita akan masuk dalam hari yang baru, hari Senin. Hari Minggu yang sekarang tidak akan terulang di hari Senin besoknya. Yang akan kita nikmati besok adalah hari yang baru.
Sehingga kalau hari ini kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita tidak bersekutu dengan Tuhan, itu berarti bahwa kita telah menyia-nyiakan akan hari ini. Kita telah membuang akan hari ini. Kalau hari ini kita tidak berdoa, sekalipun mungkin dalam diri kita sudah ada kerinduan untuk mau berdoa, tapi kita menunda akhirnya hari ini selesai dan kita tidak berdoa, kita tidak beribadah. Kita telah melewatkan, kita telah menyia-nyiakan akan hari ini. Kalau hari esok kita tidak merenungkan firman Tuhan, itu akan berlalu. Dan itu berarti bahwa kita telah menyia-nyiakan lagi hari hidup kita. Karena itu pergunakanlah hari hidup kita dengan bijaksana. Jangan disia-siakan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat firman Tuhan ini berbunyi, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Jangan sia-siakan, karena ketika itu berlalu, tidak akan bisa diulangi lagi. Kemudian yang kedua, bagaimanakah orang yang bijaksana itu menjalani hari hidupnya? Bahwa dia akan menjalani hari hidupnya dengan setia melayani Tuhan. Kesempatan untuk melayani Tuhan adalah suatu kehormatan dari Tuhan bagi setiap kita. Karena itu pergunakanlah kesempatan yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Jalani hari-hari hidup kita dengan melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan asal melayani, tapi melayani Tuhan dengan kesetiaan. Bukan melayani hari ini, hari esok tidak mau lagi. Bukan melayani minggu ini, kemudian minggu berikutnya tidak mau lagi. Bukan melayani tahun ini, kemudian tahun berikutnya harus menghilang, tidak mau lagi melayani. Jangan menjadi pelayan musiman. Jangan melayani Tuhan berdasarkan mood diri kita. Layanilah Tuhan dengan penuh kesetiaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan dalam bentuk apapun yang kita bisa kerjakan bagi Tuhan, kerjakanlah itu. Lakukanlah itu bagi Tuhan. Pelayanan pembangunan rumah Tuhan terbuka bagi kita sekalian. Mari kita sama-sama berkarya dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan melalui pembangunan ini. Akan ada masanya. Pelayanan dalam bidang ini akan selesai waktunya. Jangan disia-siakan. Secara khusus panitia yang ada di dalamnya. Ini adalah panitia yang baru. Ini adalah suatu kehormatan dari Tuhan bagi Bapak Ibu di dalam kepanitiaan ini. Layanilah Tuhan melalui pelayanan ini dengan penuh kesetiaan. Di dalam bidang kemajelisan, tinggal 1 tahun lagi, periode kemajelisan dalam tahun ini, dan dalam periode ini akan selesai. Tidak akan terulang kembali. Karena itu, waktu yang masih tersisa ini di dalam kepengurusan ini, gunakan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Layani Tuhan dengan penuh kesetiaan. Sekali lagi bahwa hari hidup kita itu sangat terbatas. Hari hidup kita itu sangat singkat. Karena itu di sisa umur kita ini, seberapa waktu lagi yang akan Tuhan karuniakan untuk kita jalani? Mari kita sama-sama setia melayani Tuhan. Pertama Petrus pasal 4 ayatnya yang kedua. Di sana firman Tuhan berkata, waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kemudian yang ketiga, bagaimana orang yang bijaksana menjalani hari hidupnya? Bahwa dia akan menjalani hari hidupnya dengan penuh rasa syukur.
Waktu adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga bagi setiap kita, umatnya. Tidak ada yang bisa membeli waktu. Tidak ada yang bisa membeli hari-hari hidup itu. Itu hanyalah pemberian Tuhan. Saya dan Bapak Ibu hanyalah sebagai pengguna waktu, tapi bukan pemilik waktu. Karena pemilik waktu itu adalah Tuhan. Hanya Dia. Namun terkadang kita tidak menyadarinya. Sehingga kita menghabiskan waktu hidup kita dengan sia-sia. Termasuk menjalani hari hidup kita hanya dengan mengeluh. Hanya dengan bersungut-sungut dengan apa yang kita rasakan dalam hidup ini. Pemazmur dalam kitab Mazmur nomor 118 ayatnya yang ke-24. Mengajarkan kepada setiap kita bagaimana kita harus menjalani hari hidup yang Tuhan karuniakan. Dalam ayat itu dikatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Jalani hari hidup kita dengan banyak bersyukur. Dengan bersorak-sorai. Dengan penuh sukacita. Kurangi mengeluh. Sekalipun hari hidup kita tidak seperti yang kita harapkan, kurangi mengeluh, tetaplah bersyukur. Orang yang selalu mengeluh dengan hidupnya, selalu dekat dengan kekecewaan. Orang yang selalu mengeluh dalam hidupnya akan selalu dekat dengan kekesalan, akan selalu dekat dengan kecemasan, selalu dekat dengan kekhawatiran. Tetapi orang yang menyadari bahwa hari hidupnya adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga baginya, maka apapun yang dia alami di dalam hidupnya, dia akan tetap bersuka cita. Bahwa kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan itu jauh lebih besar dari apa yang kita alami. Sehingga dia akan tetap bersyukur. Dia akan menjalani hari hidupnya itu dengan penuh sukacita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, syukuri hari hidup yang Tuhan karuniakan bagi kita. Apapun keadaan yang akan kita alami, bersyukur kepada Tuhan. Jangan mengeluh. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kebenaran firman-Mu Kau boleh perdengarkan kepada setiap kami umat-Mu pada pagi hari ini. Mengajarkan kepada kami bagaimana selaku anak-anak-Mu Tuhan menjalani hari hidup yang Tuhan karuniakan. Seperti Musa berdoa kepadamu Tuhan, memohon hati yang bijaksana dalam menata hidupnya. Itu juga menjadi doa kami. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan bagi kami dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Biarlah kiranya kami boleh menjalaninya dengan tetap setia melayani Tuhan. Kami boleh menjalaninya dengan tetap hidup dalam ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya kami boleh menjalaninya dengan tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan melakukan kebenaran-Mu ini dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami datang berdoa. Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan adapun keterangan pundi pada minggu ini, tangguh merah untuk persepuluhan, tangguh hitam untuk kolekte ibadah, tangguh biru untuk dana sarana prasarana, dan tangguh coklat untuk dana GTHP. Dan adapun kotak atau amplop yang disediakan yaitu untuk pembangunan dan pengadaan alat musik. Sambil persembahan dijalankan, bersama-sama kita menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 223. 223, kirim hamba yang muhalis. Kirim hamba yang muhalis, cari jiwa yang sesat, berikan penghiburan selamat yang kekal. Berikan penghiburan selamat yang kekal. Dengan rela
serta masyurkan terus Injil anugerah-Mu. Panggillah kan hamba sekarang, hamba kelak menjawab, ya baiklah Tuhanku. Dengan sudi hamba terima titahmu dan bawa terang, langsungkan selamanya Injil anugerah-Mu. Banyak jiwa yang perlu dikuatkan oleh firman-Mu. Banyak jiwa yang perlu dikuatkan oleh firman-Mu. Banyak pula yang merindu selamat-Mu. Banyak pun pelita padam rindu akan api-Mu. Suruh lagu bawa Injil anugerah-Mu. Hamba kelak menjawab, ya baiklah Tuhanku. Dengan rela hamba terima titah-Mu dan bawa terang, langsungkan selamanya Injil anugerah-Mu. Doa persembahan oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu bahwa Engkau selalu peduli dengan kehidupan kami. Engkau selalu setia mendengarkan seruan doa yang dipanjatkan kepada-Mu. Engkau selalu setia memberkati seluruh jemaat-Mu dalam seluruh aspek kehidupan mereka, dalam berbagai tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Sehingga dengan penuh sukacita kami sama-sama datang membawa korban syukur kami kepada-Mu, sebagai tanda ucapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Terimalah persembahan seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberi, berkati yang masih sisa pada mereka, berkati segala usaha pekerjaan, apapun yang diprogramkan oleh jemaat-Mu. Biarlah dalam menapaki hari-hari hidup mereka ke depan, mereka akan sungguh-sungguh merasakan berkat Tuhan ada senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka. Kuduskan persembahan ini Tuhan, agar dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami bawa dan serahkan persembahan umat-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan, kekasih jiwa kami dan sumber berkat dalam hidup ini. Amin. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada pagi ini. Dan doa berkat sebentar akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Bersama-sama kita percaya bahwa kita menerima berkat Tuhan untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Bulan yang baru ketika Tuhan berkenan kita akan jalani bersama, dan kita yakin dan percaya Allah yang telah menyertai dan memimpin kita untuk menjalani kehidupan kita pada bulan yang pertama ini, dan Tuhan yang sama pula akan memberkati kita dan menuntun kita dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Dan bersama-sama saya mengajak kita untuk berdiri, kita menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 302. Nyanyian kemenangan iman nomor 302, Iring Maha Tuhan. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Iring Maha Tuhan saja ada damai sepenuh. Tuhan saja ada damai sepenuh, tiada lain jalan selamat cuma oleh
berdoa. Pujian dan syukur ya Tuhan, kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu. Pertolongan Tuhan sudah nyata bagi kami dalam rangkaian ibadah penyembahan kami. Biarlah kiranya ibadah yang telah kami buat kepadamu ini Tuhan, naik menjadi korban syukur yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, membawa kami seluruh umat-Mu semakin kuat dan teguh di dalam iman percaya kami kepadamu. Kami akan kembali menjalani hidup kami dalam sepanjang 1 minggu ke depan ini. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan jaga dan pemeliharakanlah kami seluruh umat-Mu. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk kembali. Gembala Sidang dan Majelis mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dalam ibadah daring bersama Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Kami mengucapkan selamat berbakti bersama kita bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun informasi gereja Minggu 31 Januari 2021. Yang pertama Minggu 7 Februari 2021. Ibadah umum 1 dimulai pukul 6.30 WITA. Dan ibadah umum 2 dimulai pukul 10.00 WITA. Dan ibadah remaja pukul 16.00 WITA. Ibadah secara daring juga masih disiarkan melalui channel YouTube Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Gembala Sidang, Majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu lalu dan minggu ini. Kado terindah terdapat dalam Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mengakhiri akan seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, mari jemaat yang terkasih, saya mengundang kita menyanyikan pujian Sungai Sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus